الأنبياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أم الأنبياء السلام السلام الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang memuliakan Ustadz Haji Solahuddin dari Banjarmasin pada hari ini berkenan untuk bisa
memenuhi undangan kami di MTSN di Tanah Laut menyampaikan ceramah agama seputar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang menghormati Ketua Komite MTSN 5 Tanah Laut beserta seluruh jajarannya, yang menghormati para tokoh agama, Ketua RT Desa Panipatan, dan orang tua wali murid yang pada hari ini bisa bersama-sama kita berhadir bersilaturahim dalam kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di MTSN 5 Tanah Laut. Bapak dan Ibu guru serta anak-anak sekalian yang ulun banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan kembali kegiatan tahunan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh hadirin yang berhadir pada hari ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga mampu melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan lancar. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat yang selalu kita ucapkan, kita dawamkan untuk beliau setiap hari. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang selalu dilindungi dan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini ulun selaku Kepala MTSN 5 Tanah Laut mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kerjasamanya, atas perhatian dan kedatangan pian-pian kedatangan di MTSN 5 Tanah Laut, serta dari gotong royong semua warga MTSN 5 Tanah Laut untuk bisa mensukseskan kegiatan ini. Kemudian juga ulun ini yang pertama kalinya selama menjadi pimpinan di MTSN 5 Tanah Laut, sudah beberapa bulan dari bulan Februari. Alhamdulillah warga MTSN 5 Tanah Laut semuanya orang-orang yang patut diacungi jempol karena rajin bekerja dan selalu bekerja sama dengan baik, dan ulun alhamdulillah mendapatkan bantuan yang tak terhingga dari kawan-kawan semua, dari anak-anak semua yang peduli ingin MTSN 5 Tanah Laut ini lebih maju dan berkembang. Kita sama-sama membina anak-anak kita, dan ulun mengharapkan bantuan dari orang tua supaya sama-samalah kita Bapak Ibu membina anak-anak kita. Selama mereka berada di jam belajar di MTSN 5 Tanah Laut, maka tanggung jawab kami bersama. Dan nanti setelah pulang ke rumah, kami menyerahkan tanggung jawab ke pian-pian daratan supaya kita sama-sama mendidik mereka. Kita ingin anak-anak MTSN 5 Tanah Laut tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkualitas, berprestasi, bermartabat, dan yang paling kita cari adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pian berataan, wabil khusus untuk orang tua wali murid yang sudah menyumbangkan secara materi sehingga terlaksana kegiatan kita dengan baik. Juga kepada Bapak dan Ibu guru juga sama-sama mereka ikut menyumbang supaya sama-sama mendapatkan pahala yang besar dari kegiatan Maulid Rasul ini. Dan sekali
lagi kami mengucapkan terima kasih. Ulun juga mengucapkan ampun maaf apabila kegiatan ini banyak kekurangan-kekurangannya, ada kesalahan dan kekhilapan. Karena bagaimanapun sebagai manusia ada keterbatasan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, siogianya kegiatan ini kita jadikan sebagai ladang ibadah untuk memperoleh pahala yang sebesar-besarnya. Karena di bulan Maulid ini kita paling banyak amalan yang harus kita gawi itu adalah perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, mengingat bagaimana beliau sulitnya untuk mengembangkan ajaran Islam ini di muka bumi. Jadi anak-anak sekalian, nanti dengarkan dengan baik, simak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustadz kita pada hari ini. Beliau datang jauh-jauh dari Banjarmasin. Nah, jadi dengarkan, dicatat apa yang beliau sampaikan. Nanti di rumah praktekkan. Nah, demikian apa yang Ibu sampaikan selaku pimpinan madrasah pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Haji Salahuddin SAG dari Banjarmasin. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Salawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak doakan yang menyahut salam doa masuk surga. Amin. Yang pada menyahut, Bapak doakan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MTS 5 mulai hari ini. Insyaallah. Imam Bapak melihat Bapak mulai Banjarmasin tadi membayangkan kayak apa bertemu dengan siswa-siswi MTS 5 Tanah Laut. Oh, ternyata begini orangnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina waffiqna ila siratal mustaqim wa'afina wa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah yang mulia ini. Di ruangan langgar MTSN 5 Tanah Laut. Apa ngaran langgar ini? Anwar. Kita bersyukur kepada Allah hadir di tempat ini dengan niat yang sama, ingin mentazimkan, membesarkan kelahiran junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di tempat ini tidak lain adalah karena kita mahabbah, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya orang yang hadir di majelis maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam hatinya cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hadir di majelis maulid karena cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, orang tersebut hadir di tempat itu sebenarnya adalah berada di tempat taman-taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku nanti akan bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berjalan masuk surga. Bapak ingin tanya, adakah yang tidak kepingin masuk surga? Ada. Adakah yang hendak masuk neraka? Bila ada, angkat hadisnya. Jangan gengsi gitu. Semua orang hendak masuk surga. Surga itu kayak apa bilang? Oh, guru kita menjelaskan surga itu darun ni'mah, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada lagi kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Kita hanya menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang disediakan Allah bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Sekali lagi, mudah-mudahan kita berjalan masuk surga. Dalam riwayat, kalau kita dalam surga itu anak sekalian, tidak usah kita berkata hendak apa. Terbersih di dalam hati aja ingin sesuatu. Aku hendak apa? Nak apa? Nak kawin. Kayaknya Pagi nih. anak bapak aja belum kawin. Anak bapak. Jadah ada.
sarjana, Inya sudah haji. Insya Allah, mudahan lakas dapat jodoh. Siapa tahu nanti calonnya dari MSN 5 Tanah Laut. Amin ya Rabbal. Bapak ini berceramah sambil lihat kalau ada yang cocok jadi minum Bapak. Kalau jadi minum Bapak, sayangi. Alhamdulillah. Kalau di dalam surga belum dari kita berucap, aku hendak makan bakso. Langsung ada bakso. Teng 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 teng. Allah. Aku hendak makan apa? Coba tunjuk. Ayam. Langsung disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam surga. Di Madrasah Ulul Ibudiyah baru 2 hari pelaksanaan makan gratis. Baru 2 hari. Masya Allah. Siswanya semangat. Apa hari ini menunya Pak? Aku takut ya kok. Sudah kurang main. Bahkan ya kok mudahan menunya jadi mau selera. Hari Senin kemarin menunya ayam ayam katsu. Ayam katsu. Buahnya anggur. Sayurnya capcay. Nasinya putih. Makanan sudah. Ayo apa ya kok penting omprengnya kan bolehkan. Kalau perlu dibudak makan. Masya Allah. Hari kemarin hari Selasa. Pak, hari ini apa aja makanannya? Aku kan tahu ya kok. Datang nasinya. Apa lauk-lauknya? Kita masak kuning. Buahnya apa? Pisang. Sayurnya apa? Kau tahu? Masya Allah. Kena yang bilang Yuhan. Susu. Kira-kira. Alhamdulillah. Mudahan next setiap hari ada lawas kena juga dapat makanan gratis. Itu di dunia, tapi nanti kalau di dalam surga, Masya Allah, apapun yang kita ingini di dalam hati langsung disilakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak bersamalah urusan makan silakan dicoba. Jangan pilih-pilih makanan. Bapak ada kawan Bapak guru, Bapak ajak makan di warung. Ya silakan pilih makanannya apa. Adalah Kintalu ayam. Oh jangan kecil ada dah habis. Ya mungkin yang lain daging kah, ayam kah, lauk inti kah, dendeng kah. Ulun ada bisa pakai selain tahu ayam. Masya Allah. Tahu ayam aja cari. Bagaimana itu kan bingung lah. Dia bisa ulun. Ya Allah mungkinnya pada ikan jago kalau kayak ini jangan ada diubah mengenai makanan. Kenapa kita ditakdirkan Allah masuk surga, ikan dari surga, Allah tahu ayamnya. Betul. Betul. Kita tahu ayam teng. Kita tahu ayam teng. Kenapa? Karena di dunia makan kita tahu ayam aja. Kalau kita banyak merasai, oh hari ini aku makan ayam, aku hendak makan nila, aku hendak makan ini, aku hendak makan ini. Kalau banyak
keyakinan nanti di surga juga bervariasi. Alhamdulillah. Lagi mudahan kita berada masuk surga. Maka kalau di dalam surga itu tidak membawa mudarat, tidak ada orang makan di dalam surga entah makan berheraan. Tidak. Nyapu jangan keren. Yang bisa lagi. Yang dimakan, yang diminum semuanya sehat. Paling yang keluar itu membawa harum. Masya Allah. Belum lagi ranjangnya, belum lagi kamarnya, belum lagi hiasannya. Masya Allah. Makanya biar Nabi surga itu tidak pernah terbersih di dalam hati. Nikmatnya kada pernah dilihat oleh mata, kada pernah didengar oleh telinga. Artinya apa? Surga itu adalah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Di dalam hadis baginda Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Seluruh umatku kata Nabi semuanya masuk surga illa man aba, kecuali yang ada takut. Berdasarkan umatku jangan Nabi masuk surga kecuali ada yang ada takut. Makanya pertanyaan tadi, ada hak surga, ada surga, ada masa neraka, ada hak jawab. Tapi ada yang Nabi umatku yang ada takut masuk surga. Ada takut dulu. Sahabatnya bingung. Masa ada di antara kami ini wahai Rasulullah yang ada hendak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bertanya sahabat, "Qila ya Rasulullah?" Siapa yang ada takut masuk surga itu wahai Rasulullah? Sahabatnya bertakut, siapa yang ada takut? Ulangin, ada yang ada takut masuk surga? Sahabat itu siapa yang ada masuk surga? Anda ke surga. Tapi yang Nabi ini yang ada takut. Kalau Nabi menjawab, dengarkan. Man ata'ani dakhala jannah. Orang yang selalu taat terhadapku. Kalau taat terhadap Rasulullah berarti taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang taat kepadaku ya Nabi, dakhala jannah, masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang kada pasien dengan aku ya Nabi, orang yang durhaka kepadaku berarti durhaka dengan Allah. Itulah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Insyaallah. Kita ini di dunia diberi Allah Ta'ala berupa akal. Betul? Kan kita ini ada nafsu, ada akal. Betul? Manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihan. Hendak surga kan hendak neraka, terserah. Kalau bahasa Inggrisnya terserah, up to you. Biar kemudian lagi. Awalnya tidak bisa bahasa Inggris, kemudian tapi kemudian ini minta bakal kemudian ini mulai alias basic. Jujur, kami ini bagi sana dunia akhirat. Bagi sana. Ampun aja. Mudah di dunia bagi sana, di akhirat bagi sama. Cuma kalahnya Bapak dengan Ibu Dian ini. Ibu Dian ini memang mulai dari aliyah diberikan Allah Ta'ala kecerdasan. Makanya beliau sampai S3 tuntung. Kalau Bapak ini alhamdulillah sampai S3. Alhamdulillah. Bapak pada sanggup S2, pada sanggup S3. Kenapa? Di antara kalau Bapak ini Bapak paham benar. Kenapa? Masalah bahasa Inggris Bapak ini ini mah kurang. Jadi Bapak Ibu dia kadang kapan Ustaz S2? Dengan ini. Kapan Ustaz S2? Dengan ini. Karena Bapak merasa disitulah
Tapi Bapak bangga punya kawan, punya tim sana yang sampai tinggi SD-nya. Alhamdulillah. Bersyukur kalian namanya punya pemimpin yang seperti ini. Kita harus bercita-cita. Tinggilah, kejarlah ilmu itu setinggi langit. Nabi mengatakan utlubal ilma minasin, utlubal ilma tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Walau yasin, artinya kita bercita-cita tuntutlah ilmu itu setinggi-tingginya. Contoh ibu dia, Masya Allah. Mudah-mudahan kalian keadaan sama seperti ibu dia. Amin. Amin. Aku ini jadi saya bisa bahasa Inggris tuh mulai dari itu tulisan lawan bacaannya tuh bedain itu nama mustahil. Kalau aku itu mustahil. Sudah tahunya tulisannya konon dibaca ulang di mana? Yang tulisannya konon dibaca ulang. Iya. Bingung gimana? Nyaman bahasa Arab. Wah, dia sekali. Alasan nyaman. Ya kan, bahasa Inggris. Makanya aku ini bapak ada bapak. Jadi bila urusan bahasa Inggris, apa tangan udah bisa nyaman. Apa aja bahasa Inggrisnya aja? Ayam talanja kendaraan penting. Ayam diranja kendaraan penting. Apa sih Inggrisnya? Chicken banana. Ayam terpelanting juga. Mati. 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 Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Ya kan? Kalau anak bapak itu jadi pondok dari hijrah 6 tahun. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya belajar. Kemarin waktu naik haji kemudian ketika kami pulang ke Arafah, kan petugasnya itu dari Arab itu punya bahasa Inggris baik. Dicarilah jemaah. Siapa yang paham bahasa Inggris? Jangan. Menerangkan jemaah deh. Ya kan? Supaya menjelaskan jemaah. Ditunjuklah anak bapak kenapa yang pandir. Wah, pandir bahasa Inggris. Menjelaskan mana Masya Allah. Alhamdulillah. Nyaman bahasa Inggris itu bahasa internasional. Mudah-mudahan dari tanah laut ini jadi anak-anak yang pintar. Jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal. Kita kembali. Guru ini ceramah sampai jam berapa kemudian? Sampai kemarin. Oh, sampai maghrib sih. Sampai zuhur apa? Apa? Ikan nakor tahu ada. Nyaman sampai zuhur. Iya Pak, aku begitu banyak yo. Assalamualaikum. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala pilihan anak surga, anak neraka. Terserah kita. Tapi ujar Imam Al-Ghazali, jalan menuju surga itu memang berat, penuh dengan perjuangan melawan kehendak hawa nafsu. Betul? Oh, ini misalnya menuju surga, tapi berat. Kita disuruh sembahyang, kita disuruh puasa, kita disuruh bersedekah, kita disuruh mengerjakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu kita ada petunjuk, tapi jalan menuju neraka kelihatannya mulus, nyaman, kadang alih, sembahyang ada, puasa ada, bersedekah ada,
kita disuruh ini di dunia ini. Anda ke surga, Anda ke neraka. Bila ke surga penuh dengan terjal-terjal, batu yang tajam, serba kedengaran. Tapi orang berakal pasti tahu, walaupun seperti ini, ujung-ujungnya ada surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar saja kita payah-payah beribadah kepada Allah, mengerjakan salat, mengerjakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Aku hendak ke surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang nyaman kan? Sembahyang subuh mengantuk nyaman kan? Berat. Bukan. Ini bapak doakan mudahan anak sini kadeda yang meninggalkan sembahyangnya. Menikam sama Wiyah ada sembahyang, apalagi yang SMP. Kurang tak pemain itu. Datang apa tuh dia naik? Apa sampai? Tahu apa yang kamu susah itu? Apa sampai? Mando Pak. Ayo Mando. Anu Pak, dulu ngasih main game. Ya Allah. Sedih lain, ya sedih makan laut. Main game pada tengah malam. Pes. Ya kan belajar ada gua. Siapa dah? Ada apa ini? Ada apa? Di mana diberi? Lalu bangun melandau. Sekolah terlambat. Oh, kayak dong. Orang akan bilang Ali bangun kita kira bangun mama. Mama lu melandau juga pakai. Iya. Namanya melandau. Bo, mempian gue melandau juga. Kayak apa anak pian? Tapi ada di sini dari mamanya berendah bukan pelempar ini mamanya yang kurang bujur amanah pagi-pagian. Kalau mama itu melandaunya bapak minta darah apa? Apa makinnya? Nasib cucuk aja anaknya melandau, mama abahnya melandau. Ada yang paling parah bapak. Ulun kada sempat memisahkan, cuma inilah keadaan atau realita yang sebenarnya. Kami kadang-kadang di madrasah bapak yang ada razia HP, karena kadang-kadang bawa HP. Yuk, nah. Kami razia. Terapeutik lagi periksa depan. Pulakan, periksa umur dulu pipi, mau periksa. Bagi periksa keseluruhan ini dia. Apa ya? Lihatnya saja isi hati anak kita. Astagfirullahaladzim, kenapa? Apa pada tahu kamu? Bu, apa isinya bu? Ya Allah. Ayah bunda. Aduh. Masih apa aja, Bang? Bu, periksa boy tapi anak tuh periksa. Gimana nih? Apa ini siapa nih? Bapak ingat melihat itu langsung bapak naik darah. Mau naik darah. Pintar aja kok. Kayak apa anak pintar melihat yang itu aja? Ini madrasah bu, yang paling dokternya aku dipanggil nyari. Aku ini sudah nyari kayak aku, kamu. Udah mencek gede. Main, kira apa kau dengar? Dari mulai dari sekolah sanawiyah, kalau kau kayak
permisi Pak Ai, sebelum bawa kerja. Datang abahnya. Biar kayak abahnya. Oke, baik. Ini siapa namanya dia, Bos? Apa yang terjadi? Abahnya ketawa. Aku nyarinya ketawa. Kenapa kita ketawa, Pak? Sariki Pak Ai. Nah, lu Pak Ai ya. Itu HP-nya HP Olo. Bapak tidak mendengar itu, diam saja. Ya Allah, ya kok kayak apa enggak mendidik anak pian? Pian gua meluapkan. Ya bukan konsumsi kekanakan. Kenapa pian gua? Ada yang hapus Pak. Minta maaf ibu-ibu lah, kita perlu hadir nomor. Kita kepingin anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, tapi kadang-kadang kita yang ada bisa mencontohkan yang baik dalam anak. Hendak anak kaya Rasulullah Muhammad tahu arti Muhammad. Apa arti Muhammad? Ya Allah, arti Muhammadnya mencakupan. Pas berapa? Pas berapa? Pas 9. Pas 9. Arti Muhammad itu apa? Arti Muhammad, Ahmad sama pengasih. Pengasih Bapak. Muhammad kita pilih Pak. Terus 9. Yang terpuji. Yang terpuji. Alhamdulillah. Kamu bisa mulai Muhammad itu orang yang terpuji. Semenjak Aminah mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap malam ibunda Aminah bermimpi, wahai Aminah, engkau mengandung orang yang luar biasa, pemimpin Nabi dan Rasul. Wahai Aminah, bila ia lahir, beri nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu Allah yang memberi. Makanya ketika lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal, pada saat kisahkan kejadian-kejadian terjadi ketika Nabi Rasulullah lahir itu banyak kejadian. Diserahkan Rasulullah kepada Abdul Muttalib, digendong oleh Abdul Muttalib pakai Nabi, dibawa Rasulullah awal di kisar Baitullah. Orang-orang kafir Quraisy bertanya, "Hei Abdul Muttalib, siapa yang engkau bawa itu? Siapa yang engkau bawa itu?" Ujar Abdul Muttalib, "Ini cucuku. Ini cucuku." Siapa namanya wahai Abdul Muttalib? Namanya adalah Muhammad. Dulu nama Muhammad itu asing. Namanya adalah Muhammad. Apa arti Muhammad? Orang yang terpuji. Mudah-mudahan kata Abdul Muttalib, cucuku ini bukan saja dipuji di bumi, tapi juga dipuji di atas langit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahihil bushra salatu bashiruna biha lana wa auladana wa jami'ina wa mu'alina
akhirat. Cocok doa kabul. Nabi bukan saja dipuji di dunia, bahkan Allah Ta'ala memuji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita puji Nabi baca syair, ya kan? Insyaallah bagus tadi syairnya, luar biasa. Mudah-mudahan salawat kita dibalas oleh Allah Ta'ala. Amin. Bu, hendak kalau dia kayak Rasulullah, hendak kalau kita kepingin anak kita kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya terpuji, dimuliakan oleh semua orang, bahkan sampai nanti akhirnya, sampai di akhir zaman Rasulullah tetap dipuji oleh orang. Apa syaratnya dia kepingin anak kita seperti Rasulullah? Pertama, abahnya harus jadi Abdullah, mamanya harus Aminah. Mana ya Bapak? Abahnya namanya Abdul Baik, mamanya sih Akil Imah. Itu simbolnya. Abahnya harus Abdullah, mamanya Aminah. Apa Abdullah abahnya? Ya tak ada ilmu abahnya. Kalau kepingin anak kita jadi orang yang soleh dan soleha seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus jadi Abdullah. Apa Abdullah itu? Hamba Allah. Allahu Akbar. Itu Abdullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu Abdullah. Hamba Allah itu orang yang taat terhadap Allah. Kalau kepingin anak kita seperti Rasulullah, abahnya harus rajin beribadah kepada Allah, mendoakan anak kita supaya menjadi anak yang saleh dan salehah. Sisipkan doa kita untuk anak kita. Ini kada Allah, bukan hamba Allah. Maaf, yang boleh adalah itu bukan hamba Allah, tapi apa namanya? Hamba Allah. Ini hamba Allah. Kamu mulai hari kamu itu hamba Allah. Buat tadi pakannya. Hamba Allah itu di sana waktu ini. Ada orang bukan hamba Allah tapi jadi hamba Allah. Apa hamba Allah itu Ustaz? Siang malam cari duit aja. Kada tahu halal haram, yang penting banyak. Itu namanya hamba Allah. Ada lagi bukan hamba Allah tapi hambatan. Tahu hambatan? Hambatan itu di komisi abad gawiannya kuring aja. Nih, apa di gambar? Hambatan itu maksudnya kuring. Karena bila bangun goreng makan, bila sudah kenyang jangan turun kemana ke pos, apa digawe mencatur. Betul. Itu bukan hamba Allah, itu namanya hambatan. Mudah-mudahan abang kita jadi hamba Allah. Ini Bapak yakin ibadah ini bagus-bagus karena abang ikam hamba Allah. Mudah-mudahan abang kita kayak Allah. Satu, dua. Mama kita harus jadi Aminah. Aminah. Apa arti Aminah? Apa arti Aminah? Kamu. Apa arti Aminah? Kamu ugang.
Bapak cara apa kamu marahin punya? Kamu ini kan ada. Kalau dia amin, kalau dia amin, artinya amin, jujur bisa, terpercaya bisa. Kalau bahasa mudanya aminah itu bisa menata di rumah tangga. Artinya jujur. Oh, iya harus aminah gue. Harus bisa menata di rumah tangga, bisa mendidik anak, bisa melayani suami. Harus jadi orang aminah kalau ibadah sudahnya. Contoh, kalau kita jadi orang aminah seperti ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah bersih, rumah rapi. Nabi itu rumahnya kecil aja, halus saja. Tapi Nabi senang di rumah dia sampai Nabi bisa berkata, baiti jannati, rumah tangga ke surga. Padahal rumah Nabi halus saja, tapi rumah Nabi bersih. Yang menatanya juga istri beliau yang luar biasa. Nabi senang tinggal di rumah bersama istri. Kalau kita seperti Aminah, usahakan rumah kita bersih, rumah kita nyaman. Dia tak tahu benar, tapi bohong. Kemudian dia pulang di rumah tangga bisa masuk anak dengan baik. Ketika laki pulang, laki yang berkali uyuh tidak boleh ke rumah hilang uyuhnya. Kenapa? Disambut oleh istri yang dicintainya. Ayah abang boleh. Kami laki. Siapa itu? Mama itu. Alhamdulillah. Berjaga-jaga. Umanya nih, syawal luar biasa. Bisa pulang ke rumah sama. Laki datang dari kabul, tidak jadi pisang lebih banyak pisang. Bawa pisang satu ton. Umanya kenapa ulah makan pisang inilah yang dimakan sore. Jadi. Kalau ini itu Aminah, inya pintar. Tatapnya yang masak, tokarnya gelapong, tokarnya hintalo, tokarnya santan. Mula apa? Ulah pisang. Maulah lempeng dulu. Lempeng dulu berapa? Solo lelaki bah, ini lempeng cinta. Itu kan nyaman. Hari ini lempeng. Isu karena setulung dan keberadaan masak, kemudian bilang kata, semalam lempeng. Cari daun pisang. Maulah pais. Solo lelaki, pais pulangnya lagi. Ini bahaya. Habis pula dengan hati yang gembira. Dimakan lagi. Isu sabun datang pulang. Hari pertama lempeng, hari kedua pais, hari ketiga kolak. Luka santan sebanyak, luka gula abang, udah. Napa? Kolak cinta. Bisanya mini kuning, ya kan? Karena satu masih banyak. Esok lain pulang, mula apa? Bolu pisang, bolu, mula lupa. Kalau Aminah bisa, tapi kalau kita kada Aminah dibawa lagi pisang satu ulangan anu wadai, bahaya. Tadi kuyang sangat suruh lagi. Ini apa ini? Pisang tadi lainnya bahaya. Mulai, bisa tadi lainnya udah.
mamanya harus amin. Amin. Mudah-mudahan anak kita kayak dan kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sekalian, rahimahumullah. Ini mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini, karena kita cinta dengan Rasulullah tadi, banyak-banyaklah menyebut nama Rasulullah. Artinya banyak membaca sholat. Sholat itu bagus sampai diamalkan. Bagus kalau diamalkan. Harus panjang-panjang sholawat itu. Cukup kata guru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa diamalkan sebanyak mungkin. Mereka ketika 100, alhamdulillah, 200, alhamdulillah, 300, alhamdulillah. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah itu nanti yang paling dekat dengan Rasulullah di dalam syurga. Mudah-mudahan kita berdoa berkat kita memperingati maulidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bertambah-tambah cinta kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat apapun yang kita niatkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak, anak-bapak yang berilmu dan keselimatan halal ini, mudah-mudahan hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang berniatkan masih di polisi, mudah kabul. Anda di dokter, mudah kabul. Anda menjadi kayu dia, mudah kabul. Caranya perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat doa. Mudah-mudahan anak-anak bapak yang menuntut ilmu di madrasah ini mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah, panjang umur, sehat badan, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Minta maaf ta'ala minta Allah. Bapak tutup ceramah Bapak ini dengan sedikit pantun. Jangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau hendak bertemu dengan Nabi, banyaki membaca